Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Putu Ida dan kali ini kita akan bahas sistem operasi. Ya, sebelum kita membahas sistem operasi, kita perlu mengenal siapakah mereka. Nah, ini dia. Dari yang paling kiri sampai yang paling kanan, dari atas sampai bawah. Yang sudah mengetahui silakan kirim jawabannya di bagian bawah ya, pada kolom komentar. Kita lanjutkan. Ya, ada logo di sini. Nah, logo apakah ini? Logo ini adalah logo dari sistem operasi yang sudah kita kenal. Nah, silakan yang bisa melihat berapa logo sistem operasi yang ada di sini, silakan dijawab di bagian komen ya. Baik, kita lanjut. Apa yang kita bahas hari ini? Yang kita bahas hari ini adalah mengapa kita perlu mempelajari sistem operasi, kemudian apa saja komponen dari sistem komputer, dan kemudian definisi sistem operasi itu apa, bagaimana peran dari sistem operasi, dan mungkin kita sedikit melihat bagaimanakah sejarah dari sistem operasi, dan yang terakhir adalah bagaimana organisasi dari sistem komputer. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja pada bagian pertama. Mengapa kita mempelajari sistem operasi? Ya, kita bisa lihat di sini berdasarkan data dari katadata.co.id. Nah, ini adalah pengguna media sosial yang saat ini tahun 2021 itu mencapai 4,2 miliar user atau pengguna. 4,2 miliar user, bukanlah angka yang sedikit ya. Nah, tentu nanti akan berhubungan dengan kalau ada sekian banyak user, maka berapakah perangkat atau server yang dibutuhkan, kemudian berapakah perangkat atau hardware yang digunakan untuk mengakses, dan seterusnya. Nah, ini tentu tidak akan lepas dari yang namanya sistem operasi. Oke, kemudian dari writerblockslive.com, nah di sini sudah ada top Linux statistik ya. Jadi ada 52% dari most powerful supercomputer itu adalah Linux di tahun 2020. Kemudian 90% dari public cloud itu Linux. Kemudian Android, nah ini juga salah satu Linux. Ini market share-nya adalah 71,93%. Kemudian ada 1,3% di mana Linux itu menjadi desktop atau sistem operasi yang dijalankan di komputer desktop atau laptop ya. Kemudian ada 83,1% itu professional developers ya. Jadi dari developers, professional developer, nah itu menyukai platform Linux. Kemudian ada 59% dari pengguna Ubuntu itu lebih suka menggunakan bahasa Inggris. Dan di tahun 2021 itu Linux kernel atau kernel Linux itu ada 27,8 juta baris kode. Nah, tentu sistem operasi itu tidak akan lepas dari yang namanya kernel. Nah, di Linux sendiri itu pada dasarnya atau intinya adalah kernel, sehingga di sini ada 27,8 juta baris kode. Dan di Linux Games itu sudah ada 50.361 account, yaitu kira-kira dari writerblockslive.com. Nah, selanjutnya apa? Ya, dari hosting
tribunal.com. Nah, ini berjudul Mind Blowing Linux Statistik ya. Sama, editor choice juga. Di tahun 2021 sama ya. Jadi kode atau barisan kodenya itu mencapai 27,8 juta. Kemudian di tahun 2021 ada 100% dari top 500 supercomputer itu berjalan di atas sistem operasi Linux. Oke, kemudian dari top 25 website di dunia, hanya 2 yang tidak menggunakan Linux. Kemudian ada 96,3% dari top 1 juta server ya. Jadi 1 juta server teratas itu berjalan di atas sistem operasi Linux. Kemudian 90% dari cloud infrastructure itu dioperasikan dengan sistem operasi Linux. Kira-kira itu dari hosting tribunal.com. Ya, nah kemudian ini juga salah satu mengapa kita mempelajari sistem operasi. Dikutip dari medium.com, ini mengutip yang namanya Moore's Law. Nah, Moore's Law ini adalah Gordon Moore ya. Jadi Gordon Moore itu adalah co-founder dari Intel, itu menuangkan idenya yang bernama Moore's Law, itu mengatakan bahwa setiap 18 bulan maka akan ada 2 kali jumlah transistor. Nah, kira-kira seperti itu, dan bahkan sampai sekarang masih terjadi ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada Internet of Things. Nah, ini juga dengan grafik yang seperti ini nih, ada peningkatan yang cukup tajam. Kemudian di tahun 2020 itu ada sekitar 50,1 miliar ya. Oke. 50,1 miliar perangkat yang terhubung ke Internet of Things. Oke. Kemudian Moore's Law dari wikipedia.org ya. Nah, di sini yang seperti tadi ada 2 kali jumlah transistor setiap 18 bulan. Nah, ini masih konsisten berjalan sampai di data terakhir adalah 2020. Oke. Nah, kemudian ada juga yang namanya Bell's Law. Dikutip dari cs.virginia.edu, ini adalah kampus ya, Virginia. Nah, mengatakan bahwa setiap 10 tahun komputer akan mengalami perubahan bentuk yang mengecil. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi diawali di tahun 1950-an di mana komputer itu disebut dengan mainframe ya. Mainframe itu satu komputer kira-kira berukuran sekitar 1 kamar gitu ya kira-kira. Nah, kemudian di tahun 1960 itu menjadi mini komputer, di mana kita bisa melihat satu buah komputer itu sebesar meja, kira-kira seperti itu. Kemudian ada di 1970 ada workstation, sudah mengecil lagi, dan di 1980 itu ada yang namanya personal komputer atau biasa disebut dengan mikrokomputer. Itu adalah komputer yang sampai sekarang bisa masih kita lihat rupanya cukup kecil gitu ya. Di tahun 1990 kita sudah mengenal yang namanya laptop. Ada perubahan bentuk ke laptop, dan di tahun 2000 kita sudah mengenal yang namanya smartphone. Nah, smartphone di sini itu sudah bisa disandingkan dengan bentuk komputer seperti sebelumnya. Di tahun 2010 kita sudah mengenal dengan komputer yang single board. Nah, sudah mengecil lagi komputernya. Dan di tahun berikutnya jadi ada yang namanya smart
sensor. Nah, ini dalam satu orang itu bisa menampung sekitar 100 sampai 1000 smart sensor. Ukurannya sangat kecil. Tidak kalau kalian melihat kuku jempol kalian, nah ukuran smart sensor ini tidak lebih besar dari kuku jempol kalian. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ya, yang berikutnya kita bahas adalah apa saja komponen dari sistem komputer. Ya, nah ini dia komponen dari sistem komputer. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi, yang paling dalam itu adalah perangkat keras. Kemudian di luar dari perangkat keras itu adalah sistem operasi. Di luar dari sistem operasi itu adalah aplikasi. Contohnya di sini adalah editor dan browser. Kemudian di sisi paling luar itu adalah pengguna. Nah, di sini bisa dibayangkan atau bisa dimengerti kira-kira pengguna untuk menggunakan atau untuk menjalankan perangkat keras, maka mereka akan berhubungan dengan aplikasi. Kemudian aplikasi akan berhubungan dengan sistem operasi, sehingga sistem operasi bisa menjalankan perangkat keras. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian nah, jadi bisa dilihat di sini komponen dari sistem komputer adalah perangkat keras, perangkat lunak. Perangkat lunaknya ada dua ya, jadi ada sistem operasi dan ada aplikasi. Kemudian ada pengguna. Kalau bahasa Inggrisnya adalah hardware, software, dan brainware. Nah, kalau bahasa Indonesianya adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Oke, itu kira-kira. Kita lanjutkan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, ada hardware, ada software, dan ada brainware. Seperti ini ya. Jadi kalau hardware itu ada storage, ada I/O dan seterusnya. Kemudian ada software, atau ada dua ya, sistem operasi dan aplikasi. Kemudian ada brainware-nya. Ya, bagian berikutnya adalah definisi dari sistem operasi. Oke, kita lihat sistem operasi adalah, nah di sini kira-kira bisa didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya serta bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Kemudian sistem operasi juga bertugas mengendalikan atau kontrol ya, serta mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras atau biasa dibilang resource. Jadi perangkat keras adalah resource untuk berbagai program aplikasi dan bermacam-macam pengguna. Kira-kira itu sistem operasi. Yang berikutnya adalah bagaimana peran dari sistem operasi. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah resource allocator. Nah, seperti tadi ya. Jadi bagaimana sistem operasi mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki oleh komputer tersebut. Kemudian sebagai program kontrol. Nah, ini bagaimana nanti ada eksekusi dari program user dan I/O ya. Dan yang terakhir adalah sebagai kernel. Nah, kernel di sini jadi inti dari sistem operasi adalah kernel ya, di mana kernelnya akan berlangsung atau berjalan sepanjang waktu. Oke, kira-kira itu. Lanjut lagi, bagaimanakah sejarah dari sistem operasi? Oke. Nah, yang pertama adalah ya, kita bisa melihat di sini arsitektur von Neumann. Nah, di sini sebuah komputer itu terdiri dari ini ya. Jadi masukan, prosesor, keluaran, dan memori menurut arsitektur von Neumann. Nah, di masa ini jadi komponen utama, masukan, prosesor, dan keluaran serta memori itu adalah komponen utama dari sebuah komputer. Nah,
di masa ini komputer itu berukuran sangat besar seperti tadi ya, ukurannya adalah mainframe gitu ya. Dan setiap orang harus mengantre untuk menggunakannya dengan durasi waktu kira-kira sekitar 30 sampai 120 menit. Nah, kemudian di sini akan terjadi masalah ya. Jadi kalau kurang dari 30 menit bagaimana, dan kalau lebih dari 120 menit bagaimana? Itu tentu ada konsekuensinya tertentu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, sudah ada di sini bagan dari komputer personal. Nah, di sini kalau di tempat tadi menggunakan arsitektur von Neumann, itu operator itu juga bekerja menjadi programmer. Sementara di sini operator itu terpisah dari programmer. Jadi sebagai programmer dia akan bekerja di satu ruangan ya, yang terpisah dengan operator. Sehingga bagannya itu adalah seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Berikutnya adalah bagan memori untuk sistem monitor batch sederhana. Nah, di sini kita bisa lihat ada dua aplikasi di situ ya. Jadi ada Fortran dan COBOL. Nah, itu bisa dilihat bagaimana pemanfaatan dari sistem batch ya. Sehingga nanti operator itu mengumpulkan job-job yang mirip kemudian dijalankan secara berkelompok. Nah, kalau di sini bisa kita lihat Fortran itu akan menjalankan secara angka ya, 1, 2, 3, dan 4. Sementara COBOL itu akan menjalankan secara alfabet A, B, dan C. Ini maksudnya adalah Fortran itu akan dikelompokkan menjadi satu dalam kelompok angka. Sementara COBOL dikelompokkan menjadi satu dalam kelompok huruf. Oke, kemudian ya. Nah, yang berikutnya adalah bagan memori untuk model multi program system. Untuk model, bukan untuk modem. Jadi di sini kita bisa lihat ada sistem operasi, kemudian ada job, dan seterusnya ya. Nah, di sini akan mengalokasikan job ya. Jadi multi program kemudian masukkan dalam job, dan seterusnya. Oke, kira-kira itu untuk sejarah dari sistem operasi. Nah, berikutnya adalah bagaimana organisasi sistem komputer. Ya. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana modern komputer sistem atau organisasi sistem komputer yang modern. Kita bisa lihat di sana ada CPU, ada disk controller, USB controller, graphic adapter, memori, dan peripheral yang lain. Nah, mereka semua dihubungkan dalam satu bus. Nah, di sini mereka akan berebut resource ya untuk bisa digunakan karena mereka terhubung dalam satu bus gitu ya. Baik, kira-kira itu penjelasan awal untuk sistem operasi. Kita akan ketemu lagi pada video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.